Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salwi Paulus, MPM 1940 10 10 14, jurusan Aquacultur, Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Mikrobiologi adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu biologi yang mengkaji makhluk hidup atau organisme berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Objek kajiannya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungsi, alga, mikroskopik, protozoa. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Nah, mikrobiologi setara dengan zoologi dan botani karena ruang lingkup mikrobia mencangkup berbagai macam mikrobia dan aspek biologi, diantaranya fisiologi mikrobia, ekologi mikrobia, sistematika mikrobia, dan mikrobiologi lingkungan. Secara sederhana mikrobiologi adalah konsep tentang penyakit dan infeksi yang berasal dari mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari suatu sel dan ada yang tersusun atas beberapa sel. Walaupun organisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, bereproduksi, berinvasiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan berevolusi. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga, mikrokopis, dan virus. Bakteri, virus, dan archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Interaksinya bersama mikroorganisme atau dengan organisme lainnya dapat berlangsung dengan cara aman dan menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme juga sering diasosiasikan dengan penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Sedangkan mikrobia adalah termasuk dalam organisme yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat langsung menggunakan mata telanjang, sehingga membutuhkan bantuan alat untuk dapat melihatnya. Tidak semua mikrobia menjadi sumber penyakit pada tubuh manusia. Sebaliknya, keberadaannya sangat bermanfaat. Contohnya 70% komposisi bakteri usus di tubuh manusia termasuk yang tidak berbahaya. Bahkan 20% diantaranya bermanfaat dan hanya 30% bakteri yang berbahaya. Bakteri ini juga memegang peran penting dalam pengaruh kondisi lingkungan usus agar tetap sehat. Mikrobia juga dimanfaatkan dalam pembuatan sebagai produk dan jasa, misalnya susu fermentasi seperti yogurt, kefir, keju, alkohol, pengolahan limbah, antibiotik, bahan enzim, mikrobia dalam detergen. Jenis mikrobia di dalam
sangat beraneka ragam. Mikrobia dalam bentuk bakteria dan archaea terdiri dari beberapa spesies. Dari puluhan ribuan mikrobia baik tersebut adalah beberapa yang dapat membantu proses penyuburan tanah, pertumbuhan tanaman, maupun perkembangan hewan. Sedangkan bakteriologi adalah ilmu atau studi yang mempelajari bakteri dan pengaruhnya terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan, serta bidang lainnya seperti pertanian, industri, perekonomian yang berkaitan dengan pembusukan makanan dan anggur. Dalam bidang kesehatan, bakteriologi biasanya dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan bakteri baik dalam tubuh manusia ataupun objek seperti air dan makanan. Kemajuan awal yang dicapai oleh bakteriologi adalah berhasil mengidentifikasi karakter bakteri yang terkait dengan penyakit tertentu. Adapun jenis bakteri yang merugikan dan menguntungkan antara lain sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini ada beberapa jenis bakteri yang sangat menguntungkan. Yang pertama yaitu Pseudomonas, di mana bakteri ini merupakan bakteri hidrokarboklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Yang kedua yaitu Bacillus subtilis, di mana bakteri ini dapat meningkatkan kualitas perairan dengan mengurangi konsentrasi CO2 di perairan. Yang ketiga yaitu Heterogenobacter, bakteri hidrogen, di mana dapat mengoksidasi gas hidrogen menjadi air. Dan yang keempat yaitu Desulfuricans, di mana bakteri ini bermanfaat bagi lingkungan di perairan karena dapat sebagai pengurai bagi bangkai makhluk hidup dan mengurangi bagi sulfat di tempat yang becek serta menghasilkan hidrogen sulfida. Oke teman-teman, inilah bakteri yang merugikan. Tadi kita sudah bahas bakteri yang menguntungkan, sekarang yaitu bakteri yang merugikan. Yang pertama yaitu Flavobacterium, di mana menyebabkan kebusukan pada hasil perikanan. Yang kedua Streptococcus agalactiae, di mana bakteri ini menyebabkan perubahan pada hematorit dan glukosa darah ikan nila. Yang ketiga yaitu Lexibacter columnaris, biasanya terjadi pada kulit badan atau bagian kepala atau pada insang, yang dimulai seperti bintik putih yang kemudian berkembang menjadi pendarahan. Infeksi di sekitar mulut terlihat seperti diseliputi benang atau hair-like. Di bagian pinggir luka tertutup oleh lendir atau pigmen berwarna kuning cerah. Infeksi pada insang biasanya langsung menimbulkan nekrosa dan kematian akan cepat, tetapi akibat insang yang rontok. Yang keempat yaitu
Vibrio sp secara langsung akan menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan kematian biota laut yang menghuni perairan, dan secara tidak langsung bakteri yang terbawa biota laut seperti ikan akan dikonsumsi oleh manusia sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Dan yang kelima yaitu Aeromonas hydrophila. Bakteri ini mengakibatkan warna ikan menjadi lebih gelap, nafsu makan berkurang atau hilang, gerombolan dekat saluran pembuangan, dan kadang-kadang timbul luka pada kulit jadi kemerah-merahan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.